Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Astuti, Eskom, Mkom, dosen tetap pada program studi S1 Teknik Informatika di STEMIK WIT Cirebon. Video ini saya buat sebagai salah satu bentuk pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut dengan PDD UKT-PT khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Analisis Perancangan Sistem Informasi. Mata kuliah ini membahas tentang tahapan dalam analisis, dimulai dari proses identifikasi kebutuhan, analisis permasalahan sistem berjalan, dan sistem baru, perancangan dengan pemodelan, hingga desain input dan output, serta implementasi sistem. Mata kuliah ini ditujukan untuk program studi S1 Teknik Informatika pada semester 5 dengan kode mata kuliah IF820 dengan bobot 3 SKS yang diselenggarakan 16 kali pertemuan tatap muka, di mana 14 kali pertemuan materi, 1 kali ujian tengah semester pada pertemuan ke-8, dan 1 kali ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Materi perkuliahan analisis perancangan sistem informasi ini, yang pertama, pengantar analisis perancangan sistem informasi, yang kedua, tujuan dan tahapan dalam analisis dan perancangan sistem, yang ketiga, analisis sistem berjalan dan sistem baru, yang keempat, perancangan sistem, yang kelima, pemodelan sistem, yang keenam, desain input, yang ketujuh, desain output, dan yang terakhir adalah seleksi sistem dan implementasi sistem. Adapun capaian mata kuliah yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar analisis dan perancangan sistem. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis tahapan analisis dan perancangan sistem. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang sistem atau aplikasi di bidang teknik informatika sesuai kebutuhan proyek dengan memperhatikan aspek fungsional, teknis, dan berkelanjutan. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan pengguna dan spesifikasi produk teknologi yang akan dikembangkan untuk berbagai platform. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan dan mengevaluasi seleksi dan implementasi sistem. Dalam proses pembelajaran ini, saya menerapkan pendekatan pembelajaran DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan cara menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa secara terstruktur agar mahasiswa memahami materi yang disampaikan. Saya memberi materi dan RPS yang bisa diunduh melalui Google Classroom, serta presentasi materi secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Interaction merupakan interaksi dan komunikasi antara dosen dengan mahasiswa selama pembelajaran berlangsung seperti tanya jawab dan diskusi bersama. Yang terakhir, assessment merupakan proses evaluasi dari semua kriteria penilaian dalam mata kuliah ini, yaitu tugas, kuis, UTS, UAS, dan penilaian lainnya. Selanjutnya, mari kita saksikan video proses pengajaran di kelas pada mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi pada materi pertemuan ketiga, yaitu tujuan dan tahapan dalam analisis dan perancangan sistem. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Tetap semangat untuk perkuliahan malam ini. Nah, untuk materi sebelumnya sudah saya share di Google Classroom. Dan untuk absensi silahkan isi link pada Google Classroom, silahkan kalian isi absensi dulu. Ya, silahkan buka Google Classroom-nya. Dan kalian isi di absensi di link yang ada di Google Classroom. Silakan. Oke, sudah selesai ya?
Ya, sebelum kita masuk pada materi pertemuan ketiga kali ini, saya mau mereview tentang pertemuan minggu lalu untuk mengetahui pemahaman kalian semua ya. Nah, untuk materi minggu lalu, ada yang tahu judulnya? Kita membahas tentang apa? Materi minggu lalu? Ya, materi minggu lalu kalian membahas tentang apa? Pengantar? Iya, betul. Oke. Nah, sekarang untuk mereviewnya, saya mau bertanya, sistem itu menurut kalian apa? Apa artinya sistem menurut kalian? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau menjawab maksud saya? Ya, silakan. Atas nama siapa? Hairunisa. Ya, silakan Hairunisa. Iya, betul sekali. Jadi sistem adalah sekumpulan komponen-komponen yang saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oke, selanjutnya ada yang tahu sistem informasi itu apa? Ya, silakan. Ya, atas nama siapa? Bima. Ya, Bima. Ya, silakan Bima. Sistem informasi itu kombinasi dari orang, teknologi, dan proses yang dirancang untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam bentuk aktivitas organisasi atau individu. Ya, oke, betul sekali. Saya rasa pertemuan minggu lalu kalian sudah paham ya. Oke, sekarang kita menuju ke materi hari ini, di mana untuk materi pertemuan ketiga ya, untuk hari ini adalah tujuan dan tahapan dalam analisis dan perancangan sistem informasi ya. Nah, untuk capaian mata kuliah pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu menganalisis tahapan analisis dan perancangan sistem, lalu sub dari capaian mata kuliah, menganalisis tujuan dan tahapan dalam analisis dan perancangan sistem. Jadi setelah mata kuliah ini selesai, mahasiswa mampu menganalisis tahapan dari analisis sistem dan perancangan sistem itu sendiri ya. Oke, next di sini ada yang definisi analisis sistem. Definisinya adalah tahapan awal dalam proses pengembangan sistem atau perangkat lunak yang tujuannya memahami masalah yang ada, identifikasi kebutuhan, lalu menentukan solusi sistem yang tepat. Jadi sederhananya adalah kita mendiagnosa dulu kebutuhannya apa dari si sistem, lalu cari resepnya sebelum kita membuat sistem tersebut. Entah sistem yang sudah ada diperbarui atau memang sistem yang baru, ya. Lalu di sini ada tujuan analisis dan desain sistem. Nah, tujuan analisis dan desain sistem ini ada 4 ya. Yang pertama adalah memahami kebutuhan pengguna, yaitu identifikasi kebutuhan di mana kita mencari tahu nih permasalahan yang dihadapi dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Contohnya misalkan ya, sistem yang lama atau sistem yang berjalan itu kita masih menggunakan sistem yang manual, seperti masih menggunakan pencatatan dalam buku, arsip, atau mengetik melalui Microsoft Excel. Itu kan permasalahan ya, identifikasi permasalahannya apa. Lalu dari permasalahan itu kita butuh solusi kan ya, berarti kita mau membuat sistem yang baru untuk memudahkan proses bisnis dari perusahaan tersebut, gitu ya. Lalu berikutnya memastikan kepuasan pengguna. Jadi melibatkan pengguna agar sistem yang dibuat sesuai dengan kebutuhan mereka dan mudah dipahami. Jadi gini, yang namanya sistem kan pasti ada user atau aktor yang akan menggunakan si sistem tersebut. Jadi kita harus tahu nih, harus melibatkan pengguna ini. Penggunanya sistemnya ada berapa, dan kita harus bertanya kepada si pengguna tersebut. Jadi yang dibutuhkan apa? Contohnya misalkan admin. Yang dibutuhkan admin itu apa? Penginputan apa saja, outputnya apa saja, prosesnya apa saja. Seperti itu ya. Lalu dokumentasi kebutuhan. Jadi semua kebutuhan dicatat dengan jelas sebagai pedoman bagi tim pengembang sistem ya, yang buat sistemnya ini agar tidak terjadi kesalahan saat membuat sistem. Jadi harus tahu kan permasalahannya apa, kebutuhannya apa. Jadi dicatat, didokumentasi saat membuat sistem. Jadi kita meminimalisasi kesalahan, gitu ya. Lalu tujuan kedua adalah menyediakan solusi yang efektif, yaitu menciptakan spesifikasi teknis yang
komprehensif, yaitu menyusun rancangan sistem secara detail sebagai panduan dalam proses pembuatan sistem. Tentu saja ya, harus membuat pedoman agar pembuatan sistemnya tidak terjadi kesalahan di tengah-tengah pada saat kita mengembangkan sistem tersebut ya. Lalu menjamin implementasi solusi yang tepat, jadi memastikan sistem yang dibuat benar-benar dapat diterapkan dan menyelesaikan masalah organisasi. Jadi contohnya dari sistem yang lama tersebut yang masih manual, kita membuat sistem yang otomatisasi sehingga masalah yang ada di perusahaan itu terselesaikan, gitu ya. Lalu mendukung pencapaian tujuan strategi organisasi. Jadi sistem yang dikembangkan membantu meningkatkan efisiensi kerja, mendukung proses bisnis, dan membantu perusahaan mencapai targetnya. Jadi dengan adanya sistem baru yang sudah otomatisasi dan terintegrasi gitu ya. Jadi yang namanya perusahaan itu waktu kerjanya sangat efisien ya. Jadi lebih cepat, lebih akurat. Kalau misalkan pakai sistem lama, kita masih manual, pasti membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Ya, next ke tujuan analisis dan desain sistem yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi operasional, yaitu mengoptimalkan produktivitas organisasi. Maksudnya adalah membuat proses kerja lebih cepat sehingga pekerjaan selesai lebih efisien. Ya, tentu ya. Lalu menciptakan sistem yang mudah digunakan. Jadi membuat sistem yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna. Jadi user friendly. Jadi kalau misalkan pengguna itu aktor yang menggunakan sistem tersebut ramah di penggunanya, maksudnya tidak bingung. Nanti misalkan prosesnya dari proses A ke proses B mau ke proses C, lalu outputnya gimana? Jadi tidak membingungkan ya. Lalu di sini adalah mengidentifikasi peluang perbaikan. Jadi menemukan bagian yang masih kurang agar sistem dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Jadi dengan adanya analisis, contohnya misalkan sistem sudah ada, ternyata masih ada kekurangan. Contohnya gini, misalkan ada data barang dan situ sudah ada stok barangnya, tapi kita tidak tahu nih, kita mau menambahkan adalah safety stock. Jadi data barang atau data barang aman pada saat di real di gudangnya ada berapa gitu ya. Jadi ada safety stock, ada stok real. Jadi kalau misalkan di bawah safety stock, maka otomatis ada keterangan bahwa kita harus segera order. Jadi ada penambahan yang tadinya hanya stok real di gudang saja, gitu ya. Lalu yang keempat adalah efisiensi dan mitigasi risiko. Jadi identifikasi risiko sejak dini. Jadi dengan analisis menemukan kemungkinan masalah sejak awal agar mudah diatasi. Jadi sebelum kita mengembangkan sistem, kita harus menganalisis dulu nih kekurangannya apa, permasalahannya apa, sehingga pada saat kita membuat sistemnya sudah masuk di tahap membuat sistem, di tengah-tengah kita tidak menemukan masalah baru gitu loh. Ya, kalau untuk menemukan masalah baru di tengah-tengah pada saat kita membuat sistem, maka mengeluarkan biaya yang berlebih gitu ya. Lalu adalah mitigasi kegagalan implementasi, mengurangi resiko kegagalan sistem saat diterapkan yang tadi ya. Lalu validasi melalui pengujian, artinya adalah menguji sistem terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada kesalahan sebelum sistem digunakan. Ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Ya. Mengapa analisis dan rancangan sistem dapat mengurangi risiko kegagalan proyek? Ya, atas nama siapa? Seka ya. Oke, mengapa analisis dan perancangan sistem dapat mengurangi risiko kegagalan pada proyek ya? Jadi karena risiko kegagalan dapat diidentifikasi sejak awal. Jadi dari awal sudah diketahui nih kesalahan-kesalahan yang akan muncul apa dengan analisis. Jadi kesalahan atau kegagalan dapat diminimalisasikan ya. Dan juga dengan adanya analisis perancangan sistem, proyek dapat selesai tepat waktu dan sesuai anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya antara kedua belah pihak, yaitu tim pengembang dan perusahaan. Ya. Ada yang tanyakan lagi? Cukup ya.
Oke, kita lanjut ke subbab berikut ya. Nah, di sini mengapa analisis dan perancangan sistem menjadi penting? Yang pertama adalah menjamin kesesuaian kebutuhan bisnis, yaitu sistem dibuat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang tadi yang jadi manual, kita jadi tersistem. Ya, misalkan contohnya seperti ini. Misalkan ada toko, kita ambil yang paling gampang aja ya, toko kosmetik. Ya, toko kosmetik adalah sistem lamanya atau sistem berjalan yang saat ini sedang berjalan, sistem lama itu masih menggunakan sistem manual, di mana pencatatan data barang atau transaksi itu masih di dalam buku atau menggunakan Microsoft Excel gitu lah. Nah, dari permasalahan itu maksudnya menimbulkan permasalahan-permasalahan seperti laporan lama, lalu pencatatan double atau kehilangan data dan lain-lain ya. Jadi kita harus tahu menjamin kesuksesan bisnis adalah dengan adanya sistem yang baru, otomatis apa nih? Laporan otomatis. Kita bisa langsung cetak, kita bisa menginput dan menyimpannya di database. Kalau misalkan kita perlu bisa dicari dan dipanggil gitu ya. Kalau misalkan transaksi kita bisa nginput lalu cetak kwitansi dan invoice-nya secara otomatis. Jadi apa? Menghemat waktu gitu ya. Lalu yang berikutnya meningkatkan kepuasan pengguna. Jadi pengguna ikut memberikan masukan sehingga sistem mudah digunakan sesuai dengan kebutuhan atau nyaman dipakai. Jadi gini, yang namanya sistem kan ada pengguna nih ya. Penggunanya sistem itu ada sistem informasi manajemen atau sistem contohnya untuk penjualan online gitu ya. Kalau untuk sistem manajemen itu yang ada di tokonya, contoh yang tadi ya toko penjualan kosmetik, itu usernya atau pengguna sistemnya siapa saja, ada yang tahu nggak? Yang ada di manajemen toko aja. User yang memakai sistemnya ada yang tahu? Admin, bisa pemilik, bisa bagian gudang. Jadi pengguna atau si user ini harus memberikan masukan juga. Contohnya misalkan admin butuhnya apa sih? Saya butuh penginputan ini, data barang harus ada stok ini, saya maunya ini, pada saat cetak kwitansi, nota saya maunya ini dan ini. Kalau misalkan pemilik saya maunya laporannya seperti ini, kalau misalkan gudang saya maunya seperti ini. Jadi melibatkan pengguna agar si sistemnya tidak terjadi kesalahan dan memang dipakai. Jangan kalau misalkan sistem sudah selesai dibuat ya, ternyata tidak terpakai percuma, gitu ya. Lalu meminimalkan biaya pengembangan. Jadi perencanaan yang baik dapat menghemat biaya dan waktu. Lalu mendukung perubahan teknologi. Jadi sistem mudah diperbarui atau dikembangkan dengan teknologi baru dan kebutuhan yang baru. Jadi contohnya misalkan sistem yang dulu masih berbasis web, sistem lamanya kita misalnya sudah punya sistem ya, sistem lama masih berbasis web, kita kembangkan menjadi berbasis mobile. Lalu kalau misalkan kita metodenya yang kemarin menggunakan metode A, kita memakai metode yang B. Ya, oke. Next, kita lanjut saja ya. Tahapan analisis sistem ya. Jadi kita sebelum membuat perancangan sistemnya kita melakukan analisis sistem dulu ya sebelum membuat. Nah di sini ada 4 tahapan yaitu pengumpulan data, analisis kebutuhan ada 5 ya, identifikasi masalah dan peluang, analisis kelayakan dan model proses bisnis ya. Nah di sini yang pertama adalah pengumpulan data ya. Jadi mengumpulkan informasi mengenai sistem yang sedang berjalan untuk memahami proses bisnis, kebutuhan pengguna, serta kendala yang ada. Nah, metode dalam pengumpulan data salah satunya adalah wawancara. Wawancara maksudnya adalah kita mewawancarai bagian-bagian yang memang kita perlu diwawancari. Contohnya misalkan bagian admin, bagian pemilik, atau bagian gudang. Ya, lalu ada observasi. Observasinya apa? Kita mengobservasi jalannya transaksi, pengolahan data, dan lain sebagainya. Lalu melakukan kuesioner, studi dokumentasi, maksudnya kita mempelajari dokumentasi dari sistem yang lama, seperti misalkan arsip-arsip, laporan-laporan, kwitansi, dan lain-lain ya. Lalu studi literatur. Jadi hasil dari pengumpulan data adalah data proses bisnisnya kita tahu, data penggunanya, data pengguna sistem itu adalah user-user yang akan nantinya memakai sistem tersebut, atau aktornya, atau yang bisa login ke sistem tersebut. Lalu permasalahan sistem lamanya apa kita tahu, lalu dokumen pendukung analisis. Ya, sampai sini oke? Bisa lanjut? Oke.
Nah, tahapan analisis yang kedua adalah analisis kebutuhan, yaitu menentukan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan berdasarkan hasil pengumpulan data. Yaitu di sini ada kebutuhan fungsional. Nah, kebutuhan fungsional itu termasuk login pengguna, input data, sama cetak laporan. Nah, input data ini ada dua ya, input data master sama transaksi. Contohnya input data master itu adalah yang wajib ada di sistem tersebut. Contohnya kalau misalkan penjualan ya, yang wajib itu kan barang. Kalau tidak ada barang, kita tidak bisa melakukan penjualan. Ada input data transaksi. Transaksi itu apa? Penjualannya dan pembayarannya. Dan lalu cetak laporan. Laporan apa? Misalkan pembayaran, laporan penjualan, dan lain-lain ya. Lalu ada kebutuhan non-fungsional. Di sini ada keamanan data, kecepatan akses, dan kemudahan pengguna. Jadi hasilnya adalah daftar kebutuhan fungsional, daftar kebutuhan non-fungsional, dan prioritas kebutuhan. Ada yang ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Non-fungsional. Jadi kebutuhan fungsional dan non-fungsional ya. Kalau fungsional itu jadi fitur-fitur, proses-proses yang ada di sistem. Contohnya misalkan ada login, ada input data barang, input data pelanggan, ada input data transaksi. Itu yang fitur-fitur yang ada di sistem kalau fungsional. Kalau non-fungsional ini jadi kualitas dan karakteristik si sistem tersebut. Kualitasnya, kecepatannya lambat atau tidak. Lalu keamanannya seperti apa? Ya, kemudahan penggunaannya mudah atau memang membingungkan. Ya. Oke. Cukup, ada yang tanyakan lagi? Ya, cukup. Oke, lanjut ya. Kita ke tahapan berikutnya ketiga, yaitu identifikasi masalah dan peluang, yaitu menemukan kelemahan sistem lama dan peluang perbaikan yang dapat dilakukan. Jadi masalahnya adalah dari sistem lama, proses kerja lambat, data sering hilang dari manual ya, duplikasi data, kesalahan pencatatan, sistem belum terintegrasi. Peluangnya adalah dengan sistem baru, otomatisasi proses, lalu penghematan waktu dan biaya, peningkatan kualitas layanan, pemanfaatan teknologi berbasis web atau mobile. Jadi hasilnya adalah dari tahapan analisis ini, daftar masalah utama, daftar peluang perbaikan, akar penyebab masalah atau root cause-nya. Oke ya? Next. Dan di sini ada tahapan analisis sistem. Yang keempat yaitu analisis kelayakan. Di sini menilai apakah sistem layak dikembangkan atau tidak dari berbagai akses. Nah, di sini ada 5 kelayakan ya. Yang satu kelayakan teknis. Jadi, apakah perusahaan memiliki teknologi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, sumber daya manusia yang cukup untuk membangun sistem. Nah, ada yang tahu perangkat lunak apa? Perangkat lunak apa? Ya, silakan. Perangkat lunak? Sistem operasi. Iya. Sistem database. Iya, oke, atas nama Iin ya. Lalu untuk perangkat keras? Untuk perangkat keras, komputer, server, dan perangkat internet, printer. Ya, oke, betul sekali ya. Oke, untuk perangkat lunak tadi sistem operasional dan lain-lain, lalu perangkat keras seperti komputer dan lain-lain ya. Lalu kelayakan ekonomi yaitu menilai apakah manfaat yang diperoleh dari sistem lebih besar dari biaya pengembangannya. Lalu yang berikutnya kelayakan operasional, apakah sistem dapat digunakan dengan baik oleh pengguna dan sesuai dengan proses kerja perusahaan. Jadi kalau misalkan dibuat tidak sesuai dengan penggunanya, terus susah atau membingungkan, buat apa dibuat gitu ya. Lalu kelayakan hukumnya, jadi apakah sistem telah atau sesuai dengan peraturan lisensi dan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi contohnya adalah sistem menggunakan perangkat lunak yang berlisensi dan melindungi data pengguna sesuai dengan peraturan ya. Jadi perangkat lunak yang berlisensi adalah contohnya PHP-nya sudah berlisensi, bahasa pemrogramannya, database-nya, MySQL-nya sudah berlisensi atau belum ya. Lalu yang berikutnya kelayakan jadwal. Jadi apakah proses dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan atau memang terlambat, molor gitu ya. Kalau misalkan tidak sesuai atau tidak tetap waktu, maka biaya yang dikeluarkan lebih banyak. Ya, oke. Di sini tahapan analisis yang terakhir adalah model proses bisnis. Jadi
Model yang digunakan biasanya adalah flowchart, data flow diagram, biasanya di konteks atau level 1 ya, BPMN ya, dan yang terakhir ada use case diagram. Nah, biasanya untuk sistem yang lama yang masih manual, kita memakai flowchart atau DFD. Kalau untuk sistem yang baru berbasis web, biasanya kita menggunakan use case diagram. Ya, contoh alur bisnisnya seperti ini ya. Pelanggan memesan barang, lalu admin memproses pesanan, lalu sistem membuat tuh, kita input dulu ke sistem, lalu membuat invoice, otomatis bisa langsung dicetak, lalu barang dikirim dan laporan transaksi dibuat. Ya, jadi di sini hasilnya adalah model proses bisnis as is dan model proses bisnis usulan. Ya, kalau yang as is itu maksudnya proses yang sedang berjalan saat ini atau sistem lama. Kalau yang to be itu proses yang sudah diperbaiki, jadi yang baru, ya. Next ya. Lalu ke tahapan perancangan sistem. Setelah analisis sistemnya, kita merancang sistemnya. Nah, di sini tahapan perancangan sistem ada 4, yaitu desain arsitektur sistem, desain user interface, desain proses bisnis, dan desain keamanan. Nah, yang pertama adalah desain arsitektur sistem. Di sini menentukan struktur dan komponen utama sistem serta bagaimana komponen tersebut saling berinteraksi ya. Nah, di sini adalah contohnya pengguna membuka aplikasi web atau berbasis mobile. Lalu di sini permintaan dari pengguna masuk ke load balancer. Jadi misalkan pengguna membuka lebih dari satu fitur, jadi diseimbangkan oleh load balancer itu. Jadi aksesnya tidak loading atau lama ya. Lalu masuk ke aplikasi server dan tersimpan di database. Lalu muncul tampilan oleh pengguna, misalkan langsung muncul login seperti itu. Ya. Nanti hasilnya apa? Diagram arsitektur sistem, spesifik komponen, dan teknologi yang digunakannya apa. Nah, tahap perancangan ini adalah yang berikutnya desain user interface ya, maaf ya. Merancang tampilan dan pengalaman pengguna agar sistem mudah digunakan, menarik, dan konsisten. Jadi kita bisa tahu nih logonya ada di sebelah mana, fitur-fiturnya bagaimana, lalu misalkan tombol-tombolnya seperti apa. Ya, jadi yang memang user friendly, yang tampilannya menarik dan mudah digunakan oleh si pengguna ya. Lalu yang ketiga adalah desain proses bisnis. Jadi memodelkan alur kerja dan proses bisnis, sistem berjalan maupun sistem yang diusulkan. Ya, contohnya seperti ini, proses pemesanan ya, dimulai dari pelanggan memilih produk, lalu men-check out produknya ya. Nah, di sini ada validasi dari si sistem nih. Barangnya sesuai atau barangnya ada atau tidak ya. Kalau misalkan ada, admin mengkonfirmasi, lalu di gudang proses dan kirim barang selesai. Nah, untuk tugas saya sudah share di Classroom ya. Kalian tolong membuat tugasnya di sini adalah tugas studi kasus ya. Tugas studi kasusnya adalah cari jurnal mengenai rancang bangun sistem informasi. Nah, objek penelitiannya bisa aspek apa saja, lalu lakukan analisis dari jurnal tersebut dan buat ringkasannya, ya. Lalu minggu depan kita presentasikan dari tugas tersebut. Ya, oke. Terima kasih atas kehadirannya. Apabila ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tanyakan di Classroom, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.